Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd yang mengetahui kalau semua usahanya untuk memperbaiki takdir malah berujung sia-sia. Di mana secara tidak terduga, takdir yang sudah Lloyd ubah malah mencari jalannya sendiri. Lloyd yang mengetahui hal itu pun tidak tinggal diam. Dia pun lalu menghampiri sang Raja Naga Berkis untuk bertanya solusi apa yang ia harus lakukan. Dan dengan bersusah payah, akhirnya sang Raja Naga pun mau memberitahukan Lloyd bahwa terdapat sebuah item legendaris yang mungkin dapat menjawab pertanyaan Lloyd. Dan item itu berada di kerajaan para Putri Duyung. Lloyd yang mendengar itu pun langsung bergerak menuju kerajaan Putri Duyung bersama Xavier. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Xavier dan Lloyd yang tengah dalam perjalanan menuju kerajaan Putri Duyung. Di sana Xavier berkata, seandainya si Raja Naga mau nganterin mereka ke kerajaan Putri Duyung, pasti bakalan lebih cepat dan gak ribet kayak sekarang. Namun Lloyd yang mendengar itu pun lalu mengingatkan Xavier bahwa Raja Naga adalah makhluk yang bahkan dapat menghabisi mereka hanya dengan jentikan jarinya saja. Jadi mereka harus berhati-hati saat berbicara dengannya. Apalagi Xavier kan udah tahu itu Raja Naga malasnya kayak apa. Wong nafas aja dia males kok. Boro-boro nganterin mereka. Pastinya dia bakal milih untuk turu. Lagian Lloyd memberitahu Xavier kalau ia juga tahu di mana letak kerajaan Duyung itu berada. Dan terlihatlah mereka yang sudah mencapai wilayah Count Cremo. Lloyd mengingat di mana lokasi dari kerajaan Putri Duyung juga terdapat di dalam novel. Diceritakan kalau tempat itu berada di Witness Ocean. Dan setahunya Lloyd, Witness Ocean itu berada di lautan utara benua Laurasia. Yang dimana itu berdekatan dengan wilayah Count Cremo. Karena itulah Lloyd datang kemari. Disinilah banyak kapal penangkap ikan paus yang keluar masuk. Lloyd akan menggunakan kapal itu. Dan terlihatlah kondisi di wilayah Count Cremo yang begitu padat, di mana setiap orang-orang di sana sibuk dengan kegiatannya sendiri. Lloyd yang melihat situasi itu pun bergumam bahwa orang-orang di wilayah ini menjadi tambah padat dan sangat ramai. Karena di dalam novel kota ini harusnya hancur akibat amukan dari Giga Titan. Dan Count Cremo selaku pemimpin di wilayah ini pun jatuh dalam keterpurukan setelah ia membantu Xavier. Dan kota ini pun menjadi sangat kacau, di mana banyak gelandangan dan pengemis. Bahkan banyak terdapat anak-anak yang menjadi korban. Namun sekarang semua itu tidaklah terjadi. Di mana terlihatlah raut bahagia dari setiap penduduk di sana. Di mana mereka sudah hidup tenang dan berkecukupan. Akibat Lloyd yang berhasil mengalahkan si Giga Titan. Lloyd yang melihat itu pun sontak meneteskan air matanya. Lloyd tahu kalau semua ini akan terjadi. Tetapi setelah melihat kebahagiaan orang-orang di sini dengan mata kepalanya sendiri, Lloyd pun menjadi asam lambung. Ia bergumam, kenapa dulu dia nggak minta kompensasi yang lebih banyak? Rugi dong kalau kayak gini. Sementara itu, Xavier pun tersadar dengan tingkah Lloyd itu. Dan Xavier lalu tersenyum. Ia bergumam bahwa Lloyd adalah pria yang hangat. Dan terlihatlah mereka yang sudah sampai di kediaman Count Cremo, di mana Lloyd masih aja ngedumel. Seharusnya dia dapat komisi, karena semua ini adalah berkatnya. Setidaknya dia harus dapatlah 2%. Ini malah kagak dapat sama sekali. Memang babi si Lloyd. Dan setelah itu mereka pun langsung menemui Count Cremo, di mana Count Cremo pun sangat menyambut hangat kedatangan Lloyd. Count Cremo bahkan sampai memeluk Lloyd dengan kuat saking senangnya dia bertemu dengan Lloyd. Dan sambil mengangkat tubuhnya Lloyd kayak bocil, Count Cremo pun bertanya apa tujuan Lloyd dan Xavier datang kemari. Lloyd pun menjawab bahwa ia datang kemari karena ingin meminta tolong kepada Count Cremo. Dan setelah itu, Lloyd pun lalu menceritakan tujuannya datang kemari, yaitu dia ingin Count Cremo mencarikan kapal penangkap ikan paus untuk pergi ke kerajaan Putri Duyung. Count Cremo yang mendengar itu pun sempat terdiam sesaat. Lloyd mengira Count Cremo terdiam karena permintaannya yang aneh. Lloyd pun menambahkan, walaupun permintaannya ini sangat tidak masuk akal, namun ia memiliki beberapa alasan untuk itu. Count Cremo pun langsung menjawab bahwa bukan itu maksudnya. Count Cremo berkata bahwa dirinya mengenal seorang kapten yang ahli dalam bidang ini. Namun ia juga dikenal sebagai pembohong. Di mana setiap kali mabuk ia akan mengoceh kalau dirinya saat masih muda pernah ke kerajaan Putri Duyung. Kalau Lloyd mau, Count Cremo bisa mengenalkan Lloyd kepada kapten itu.
Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terkejut. Lloyd gembira karena dia tidak menyangka kalau ini akan sangat begitu mudah. Dan scene pun lalu berpindah di mana Lloyd dan Xavier pun langsung menemui kapten tersebut. Lloyd pun lalu bertanya, bagaimana caranya mereka bisa memasuki kerajaan Putri Duyung. Ini kapten kagak dikasih tahu ya namanya, jadi kita panggil Kapten Jack Sparrow aja. Udah mirip belum? Kapten Jack pun berkata bahwa mereka bisa menggunakan nyanyian karena Putri Duyung akan menilai nyanyian dari seseorang untuk menentukan apakah orang itu musuh atau kawan. Lloyd dan Xavier yang mendengar perkataan dari Kapten Jack pun lalu terdiam. Dan Lloyd pun langsung jadi ketar-ketir. Ia bergumam, "Bejir, syarat apaan gitu, Cok?" Lloyd lalu bertanya, apakah tidak ada cara lain? Misalnya Xavier aja yang nyanyi, bisa nggak? Dan Kapten Jack pun membalas, jika begitu maka Xavier saja yang diperbolehkan masuk. Si Lloyd nggak boleh. Mendengar itu, Lloyd pun berkata, masalahnya dia kurang bisa menyanyi. Xavier mendengar itu pun langsung menimpali. Bukannya kurang cocok, tapi emang cacat bang. Bacot, diam cok, balas Lloyd. Kapten Jack yang mendengar mereka beradu mulut pun langsung tertawa. Ia berkata bahwa sepertinya Lloyd dan Xavier salah paham dengan maksud perkataannya. Kapten Jack pun lalu menceritakan kisahnya dulu, bagaimana ia bisa bertemu dengan Putri Duyung. Jadi saat masih muda, Kapten Jack tuh secara tidak sengaja jatuh dari kapal. Dan orang-orang yang berada di atas kapal tidak menyadari kalau terdapat seseorang yang terjatuh. Sehingga kapal itu terus melaju meninggalkan Kapten Jack yang engap-engapan di air. Dan di saat kritis itulah muncul para duyung tepat di hadapan Kapten Jack. Kapten Jack pun langsung ketar-ketir melihat para putri duyung itu yang badannya kayak atlet MMA. Dia berpikir kalau dirinya bakalan mokat saat ini juga. Namun ia pun lalu teringat cerita dari kakeknya, di mana dengan bernyanyi maka mereka bisa membuktikan kalau mereka bukanlah musuh. Dan di saat itu Kapten Jack pun lalu bernyanyi dan ia bertanya kepada Lloyd dan Xavier, nyanyian seperti apa yang bakal keluar dari seseorang yang bakalan mati kelelap air terus di depannya ada putri duyung yang kekar. Yang tentu saja nyanyian gak karu-karuan. Yang penting teriak aja dulu. Masalah nada nanti aja. Kapten Jack berkata, awalnya para putri duyung itu sedikit mengerutkan dahinya saat mendengar nyanyiannya yang mantap. Tapi tak lama kemudian salah satu putri duyung yang berada di hadapannya pun tersenyum. Kapten Jack menambahkan bahwa yang didengar putri duyung bukanlah nada yang bagus atau ketukannya. Namun yang mereka nilai adalah nyanyian yang keluar dari hati yang tulus. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terdiam. Dan ia pun lalu teringat keluarganya dan semua orang yang mengenal dirinya. Lloyd pun langsung membulatkan tekadnya. Ia akan meminjam kapal Kapten Jack. Dan ia meminta Kapten Jack untuk menunjukkan di mana lokasi kerajaan Putri Duyung itu berada. Namun Kapten Jack pun langsung menolak tawaran Lloyd itu. Ia beralasan bahwa sekarang bukanlah saatnya yang tepat untuk pergi menangkap paus. Rugi dong dia kalau cuma nganterin Lloyd. Lloyd lalu bergumam, awalnya ia tidak memiliki perasaan semacam itu. Yang ia pikirkan hanyalah uang dan uang. Namun setelah melewati banyak hal, Lloyd mendapatkan kesimpulan bahwa sekarang uang bukanlah segalanya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Lloyd pun lalu mengeluarkan sekantong emas yang ia bawa. Sontak Kapten Jack yang melihat tumpukan koin emas itu pun langsung bersemangat 45. Mereka akan berangkat dalam 10 menit lagi. Kalau ada uang mah semua bakalan cepet. Dan setelah itu mereka pun lalu berlayar menuju kerajaan para putri duyung. Dan terlihatlah Lloyd yang sedang termenung. Ia bergumam, ia sengaja memilih untuk berlayar selama sebulan ketimbang menunggangi Guming atau Yongyong. Karena takutnya para putri duyung bakal merasa terancam dengan hewan peliharaannya itu. Lloyd menambahkan bahwa dirinya sekarang sangat putus asa. Ia tidak bisa membayangkan orang-orang yang telah ia selamatkan berujung kepada kesedihan. Ya, walaupun cerita orinya memang begitu. Lalu Kapten Jack pun menghampiri Lloyd yang lagi mode cool. Ia memberitahunya bahwa mereka telah sampai dan sudah banyak putri duyung yang mengelilingi kapal mereka. Karena para putri duyung sangat merasa waspada terhadap penyusup. Melihat itu, Lloyd pun lalu melirik ke arah Xavier untuk memastikan informasinya. Dan Xavier pun membenarkan perkataan Kapten Jack. Xavier berkata bahwa terdapat kurang lebih 1000 putri duyung di sekitar mereka. Dan terlihatlah para putri duyung yang mulai menampakkan dirinya ke permukaan. Lloyd pun lalu bersiap-siap untuk bernyanyi. Lloyd bergumam, dia pasti akan menyelamatkan kebahagiaan dan nasib orang-orangnya. Dan Lloyd pun lalu mulai bernyanyi. Tidak seperti biasanya, nyanyian Lloyd pun sangat berbeda kali ini.
Kayaknya ini merdu ya guys ya. Kasih sound effect dulu. 아무리 찾아봐도 너는 없었고 이별이 영원함이 됐을 때 Xavier yang mendengar nyanyian Lloyd itu pun lalu tertegun. Xavier bergumam bahwa ini adalah ketulusan hati dari Kim Soo-ho. Dan hal itu juga terjadi kepada para putri duyung yang mendengar nyanyiannya Lloyd, di mana mereka semua pun terdiam. Namun jedwar, tiba-tiba sebuah tombak pun langsung melesat menghancurkan kayu tempat Lloyd berdiri. Dan terlihatlah para putri duyung yang sangat murka. Mereka menganggap bahwa Lloyd telah mendeklarasikan peperangan. Dan wus, semua putri duyung itu pun langsung melempari Lloyd dengan tombak yang mereka bawa. Sontak, Lloyd yang masih gelandotan di kabin kapal pun langsung berteriak panik setengah mampus. Ia menyuruh Kapten Jack untuk putar arah dan kabur. Dia nggak mau kecocok tombak segede gaban. Lloyd pun lalu ngamuk-ngamuk kepada Kapten Jack. "Woi cok, tadi katanya cuma nyanyi pakai perasaan doang, kok pada ngamuk sat?" Namun pok, Kapten Jack pun langsung menghantam mukanya Lloyd. Kapten Jack berkata, "Dasar goblok, aku tuh suruh nyanyi jingan, bukan malah komat kamit baca mantra kutukan kayak gitu." Lloyd yang mendengar itu pun sontak geram, karena lagi dan lagi dia salah. Padahal efek-efeknya mah udah mantep tadi ya kan, tapi tetap aja salah. Di saat itu, Xavier pun juga protes kepada Kapten Jack. "Jadi ini yang Anda maksud putri duyung dengar suara hati yang tulus? Ngajak perang gitu maksudnya? Yang bener aja," ucap Xavier. Kapten Jack pun menyuruh Xavier gak usah banyak protes, mending cari jalan keluar dari masalah ini. Dan Xavier pun langsung terbang untuk melakukan sesuatu, ya walaupun dia gak tahu mau ngapain. Kapten Jack pun memperingatkan Xavier agar tidak melukai para putri duyung, walaupun hanya segores. Ia menyuruh Xavier untuk mengalihkan perhatian para putri duyung itu agar dia bisa membalikkan arah kapal dan kabur. Xavier pun membalas, "Kalau ngomong doang mah enak bejir." Dan Xavier pun langsung berhenti tepat di atas para putri duyung itu. "Stop, berhenti menyerang!" teriak salah satu putri duyung. Sontak, Lloyd yang melihat hal itu pun menjadi sangat terkejut. Lalu salah satu putri duyung itu langsung menunjuk ke arah Xavier. Sontak, Xavier yang melihat itu pun menjadi kebingungan. Dan tanpa terduga, semua putri duyung di sana pun langsung jadi kalem. Dan mereka berkata bahwa Xavier telah lulus. Xavier pun langsung terdiam dan ia lalu melirik ke arah Lloyd. Mungkin dalam hatinya Xavier gini, EZ kalau gini doang mah. Lloyd yang melihat itu semua pun langsung banjir air mata. Karena lagi dan lagi keadilan hanya untuk kaum good looking. "Nyanyi dengan hati tulus biji kuda lah, ujung-ujungnya cuma modal luka doang," ucap Lloyd. Lalu Xavier pun bertanya, "Lulus, apakah artinya dia diizinkan memasuki kerajaan putri duyung?" Dan para putri duyung itu pun membenarkannya. Walaupun Xavier senang, tapi ia tetap bertanya, kenapa tiba-tiba dia dikasih izin. Lalu putri duyung itu pun bertingkah seolah-olah dia kayak di sinetron. Dan dengan membagongkan ia menjawab, karena Xavier tampan. Xavier yang mendengar itu pun membenarkannya. Memang sih dia tampan. Sementara itu, si Lloyd pun hanya mengerutkan dahinya saja saat mendengar perkataan putri duyung itu. Xavier pun lalu bertanya lagi, bukankah para putri duyung itu dapat merasakan ketulusan seseorang dari nyanyiannya? Dan para putri duyung itu pun membenarkannya. Mereka bisa merasakan ketulusan seseorang yang bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Tapi yang lebih penting adalah good looking. Kagak peduli mau nyanyi apaan. Bahkan kumur-kumur aja mereka suka. Yang penting apa? Good looking. Xavier pun kembali membenarkan perkataan para putri duyung itu. Bahwa di dunia ini yang terpenting adalah good looking. Tapi Xavier lupa satu hal, yaitu duit. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Sementara itu, di posisi Lloyd, dia pun hanya terdiam saja. Capek kayaknya Lloyd jadi kaum-kaum burik, padahal dia mah MC-nya. Xavier pun lalu berkata kepada Lloyd, berkat ketampanan wajahnya, mereka berhasil terhindar dari malapetaka akibat nyanyiannya Lloyd tadi. Lloyd yang mendengar itu pun sebenarnya mangkel, tapi diiyain aja biar cepat. Lloyd pun lalu memperkenalkan dirinya kepada para putri duyung itu. Namun para putri duyung itu pun langsung merubah ekspresinya menjadi kecut dan masem saat Lloyd berbicara. Sontak, Lloyd yang melihat itu pun langsung bergumam, "Tai!" Namun Lloyd pun tidak mengindahkan diskriminasi yang dilakukan para putri duyung itu padanya. Yang Lloyd pikirkan sekarang adalah memenangkan hati para putri duyung itu agar ia bisa mendapatkan Treasure of Truth. Lloyd pun berkata,
Pertama-tama, ia berterima kasih karena telah diundang menuju kerajaan Putri Duyung. Namun Putri Duyung itu pun langsung menyela. "Dih, siapa yang ngundang kau, Blok? Aku ngundang si mas-mas ganteng itu, di sampingmu tuh." Lloyd yang mendengar itu pun tidak terbawa emosi. Ia mencoba untuk bersabar. Ia tak akan menyerah begitu saja. Dia adalah Kim Suho yang bisa melakukan apapun. Namun melihat Lloyd yang sepertinya kesusahan, Xavier pun lalu mengambil alih keadaan, di mana ia meminta kepada para Putri Duyung itu untuk membantunya. Dan para Putri Duyung itu pun langsung merubah ekspresinya kembali. Mereka akan melakukan apapun yang Xavier minta. Sontak Lloyd yang melihat itu pun langsung kena mental. Padahal dia udah sopan dari tadi dan merendah sampai inti bumi. Tetap aja didiskriminasi. Xavier pun lalu melirik ke arah Lloyd yang sedang meneteskan air mata. Sambil mengelap air matanya, Lloyd berkata bahwa matanya cuma kelilipan air laut. Namun, Xavier pun menyadari betapa susahnya Lloyd dengan wajah buriknya itu. Xavier pun lalu memberikan semangat kepada Lloyd. Putri Duyung lalu memberikan sebuah kalung kepada Xavier. Kalung itu dapat melindungi Xavier dari tekanan air laut dan dapat menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Mungkin buat bernapas juga ya. Dan sementara itu, untuk si Lloyd, kalung itu pun hanya dilemparkan begitu saja. Lloyd pun hanya bisa bersabar saja melihat tingkah bangke dari para Putri Duyung itu. Bah, kalau Mimin jadi Lloyd, udah Mimin jitak satu-satu tuh Putri Duyung. Lalu, Lloyd dan Xavier pun menyelam mengikuti para Putri Duyung itu menuju kerajaan Duyung. Lloyd bergumam bahwa ia akan bersabar asal dirinya dapat menemukan Treasure of Truth dan berhasil menyelamatkan orang-orangnya. Lalu setelah menyelam sebentar, akhirnya mereka pun melihat sebuah cahaya di dasar laut. Sontak, Lloyd yang melihat cahaya itu pun langsung terkejut. Ia tidak mengira akan ada cahaya seterang ini di dasar lautan. Dan saat mereka memasuki cahaya itu, Lloyd pun menjadi tambah terkejut, di mana terlihatlah sebuah gurita raksasa yang sedang mengemut sebuah kota. Lloyd pun sontak kebingungan melihat gurita yang besarnya nggak ngotak. Apalagi tuh gurita ngemut kota kayak mainan. Lloyd pun lalu bertanya tentang gurita itu kepada Putri Duyung di sebelahnya. Namun Putri Duyung itu pun hanya memasang wajah masem ke arah Lloyd. Tapi giliran Xavier yang nanya, tuh Putri Duyung langsung menjawab sambil tersenyum bahwa gurita itu adalah pelindung kerajaan Duyung. Para Putri Duyung dan gurita itu sudah hidup sejak lama. Dan para Putri Duyung itu pun lalu menunjukkan letak di mana istana kerajaan Duyung. Ia akan mengantarkan mereka ke sana untuk menghadap Ratu Putri Duyung. Dan terlihatlah Lloyd bersama Xavier yang sedang memberikan hormat kepada sang Ratu Putri Duyung. Ratu Putri Duyung pun menyambut kedatangan Xavier dan Lloyd. "Selamat datang pria burik dan pria tampan," ucap Ratu Putri Duyung. Agak babi dikit sih. Ia pun lalu memperkenalkan dirinya. Dia adalah ratu dari para Putri Duyung, Areal. Sementara itu di posisi Lloyd, ia pun meminta Xavier untuk memberitahu Ratu Duyung bahwa mereka kemari untuk meminjam Treasure of Truth. Namun Xavier pun membalas, "Bukankah kalau masalah kayak gitu Lloyd yang lebih jago?" Namun Lloyd pun langsung menimpali bahwa perkataannya nggak bakal didengar di sini karena mukanya yang burik. Namun Ratu Areal pun langsung tertawa. Ia berkata bahwa Lloyd tidak perlu khawatir. Walaupun mukanya Lloyd memang burik, tapi dia tidak akan mendiskriminasinya di sini. Ia akan mendengarkan siapapun, selagi orang itu menundukkan kepalanya. Pilih becet. Lloyd pun mulai dengan memperkenalkan dirinya, dan baru itu ia pun menerangkan tujuannya datang kemari, yaitu untuk mencari Treasure of Truth. Atau lebih tepatnya, dia datang kemari untuk meminjam Treasure of Truth dari Ratu Areal. Namun Ratu Areal pun tertawa dengan sangat keras. Sontak, Lloyd yang mendengar itu pun langsung menjadi kebingungan. Ratu Areal berkata, kalau Treasure of Truth itu benar-benar ada, maka dengan senang hati ia akan meminjamkannya. Ratu Areal menambahkan, itu akan terjadi jika mereka memiliki Treasure of Truth yang hanya dibicarakan di masa mitologi. Sontak, Lloyd yang mendengar itu pun langsung shock, dan ia bertanya apa maksud perkataan ratu itu. Ratu Areal berkata bahwa maksudnya Treasure of Truth hanyalah legenda saja. Dan kau masih berpikir kalau benda itu ada? Tanya Ratu Areal. Lloyd pun lalu membalas bahwa sang Raja Nagalah yang memberitahunya tentang Treasure of Truth. Ratu Areal yang mendengar itu pun bertanya, apakah yang dimaksud Lloyd adalah si Raja Naga Berkis yang pemalas itu? Ratu Areal pun berkata bahwa si Raja Naga Berkis itu tentu saja tidak akan menjelaskannya secara rinci. Wong dia aja pemalas. Sontak, Lloyd yang mendengar itu pun langsung menjadi sangat kesal dengan Raja Naga. Sampai-sampai si Lloyd ngumpatin si Raja Naga. Melihat Lloyd yang sangat putus asa, Ratu Areal pun menawarkan sebuah solusi.
di mana Lloyd bisa bertanya kepada gurita yang melindungi kerajaan Duyung. Soalnya gurita itu telah hidup sangat lama, bahkan sejak era mitologi. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terkejut dan ia bertanya, memangnya gurita itu bisa berbicara? Ratu Areal pun membalas, Lloyd goblok atau gimana? Memangnya ada gurita yang nggak bisa ngomong di dunia ini? Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung emosi tingkat maksimal. Namun Lloyd pun lalu meredam amarahnya dan ia bertanya kepada Ratu Areal, berarti Treasure of Truth adalah suatu benda yang berada di era mitologi, dan keberadaan benda itu memanglah nyata. Ratu Areal pun membalas bahwa dirinya juga tidak tahu pasti. Tapi nenek moyangnya berkata bahwa benda itu memang ada, dan di generasi yang sekarang tidak ada yang pernah melihat benda itu. Lloyd pun bergumam, setidaknya kemungkinan benda itu ada bukanlah 0%, jadi dia masih bisa mencarinya. Lloyd pun lalu mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Ratu Areal, dan Ratu Areal pun mengizinkannya. Lloyd meminta izin kepada Ratu Areal untuk mencari keberadaan dari Treasure of Truth. Lagian, ini juga tidak akan merugikan Ratu. Ratu Areal pun tidak mempermasalahkan hal itu. Lagian, dia jadi bisa lihat Sapphire terus. Lloyd yang mendengar itu pun langsung gembira. Dengan ini, ia bisa mencari keberadaan Treasure of Truth. Namun Ratu Areal memberitahu Lloyd bahwa dirinya tidak akan bisa membantu karena di sini saja sudah banyak masalah. Lloyd pun bertanya, masalah besar apa yang menimpa kerajaan Duyung? Ratu Areal pun menjawab, baru-baru ini muncul sebuah gerbang neraka tepat di atas perairan mereka. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terdiam. Ratu Areal melanjutkan, gerbang neraka itu mengeluarkan hawa panas yang intens sehingga dapat mencairkan gletser jika terus dibiarkan. Ratu Areal tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, dan jika ia mengetahui pelakunya, maka ia akan mencabik-cabik sampai tak tersisa. Lloyd yang mendengar itu pun langsung menimpali bahwa orang yang melakukan hal itu adalah orang yang paling kejam di dunia. Sementara itu, Sapphire pun hanya bengong saja melihat tingkah Lloyd itu yang gak tahu malu. Ratu Areal juga berkata bahwa dirinya melihat seekor naga yang keluar masuk menuju gerbang itu. Ia yakin kalau pelaku dari semua ini adalah orang jahat yang sebanding dengan iblis. Bukannya ketar-ketir, Lloyd malah ikut ngomporin. Dimana sebagai tanda terima kasihnya karena diizinkan mencari Treasure of Truth, maka ia akan menemukan pelaku tersebut dan memenggal kepalanya. Lalu ia akan mempersembahkan kepala pelaku itu kepada sang Ratu Areal. Sontak, Sapphire yang mendengar itu pun langsung syok mampus. Ia sangat kagum dengan Lloyd yang memiliki muka sangat tebal dan jago berakting. Lalu scene pun berpindah, di mana Sapphire dan Lloyd akan mulai mencari Treasure of Truth. Di sana, Sapphire pun bertanya apa yang akan mereka lakukan. Lloyd pun menjawab bahwa mereka harus mengumpulkan informasi satu persatu dan gali semua petunjuk sampai mereka menemukannya. Lloyd menambahkan, terkadang metode yang terbodoh itulah yang paling berhasil. Namun Sapphire pun membalas bahwa bukan itu maksudnya. Ia bertanya apa yang akan Lloyd lakukan dengan gerbang neraka itu. Lloyd pun lalu menjawab bahwa Sapphire hanya perlu mengingat ini. Mereka harus menemukan Treasure of Truth bagaimanapun caranya, demi Count, Countess, dan semua orang yang mereka kenal. Sapphire pun bergumam bahwa ia tahu Lloyd selalu memiliki alasan di setiap tindakannya. Dan Sapphire sangat yakin apa yang mereka lakukan sekarang adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tapi di samping itu, Sapphire pun bertanya lagi, bagaimana dengan gerbang neraka yang sudah mereka buat? Namun seperti pura-pura budak, Lloyd pun berkata, Treasure of Truth, I'm coming. Namun scene pun lalu berpindah ke kerajaan Ratu Magento. Tepatnya scene berpindah memperlihatkan Ratu Magento yang sedang terpenung di kamarnya. Ternyata racun yang tertanam di mata kirinya pun kembali kumat, sehingga Ratu Magento pun merasakan sakit yang begitu dahsyat. Ratu Magento lalu menguatkan dirinya. Dia sudah melewati banyak hal yang jauh lebih menyakitkan untuk bisa mencapai tahta ini. Dan racun semacam ini bukanlah apa-apa ketimbang semua penderitaannya dulu. Ratu Magento pun lalu membulatkan tekadnya, di mana ia pun menekan racun itu yang hampir menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan dengan sangat bersusah payah, Ratu Magento pun mencoba untuk mengumpulkan racun itu pada satu titik. Dan akhirnya ia pun berhasil untuk mengumpulkan semua racun itu pada tangan kirinya. Ratu Magento pun merasa sangat kelelahan melakukan hal itu. Ratu Magento berencana untuk memotong tangannya itu yang sudah terkontaminasi oleh racun. Ia berpikir bahwa pengorbanan semacam ini sangatlah mudah baginya. Namun tiba-tiba Ratu Magento pun merasakan perasaan yang aneh. Ia merasa bahwa dirinya sudah menjadi gila. Karena di saat yang kronis seperti ini, ia malah merindukan wajah buriknya Lloyd.
Dan Shin pun lalu kembali ke tempat Lloyd, di mana terlihatlah Lloyd yang sedang melakukan aksinya untuk bertanya tentang Tracer of Truth kepada para putri duyung yang ia jumpai. Walaupun mukanya Gilani sedikit, para putri duyung yang diajak bicara Lloyd pun sontak terkejut. "Anjing, makhluk apaan ini, Cok? Kukira Tripang tadi, tapi kok Tripang bisa ngomong?" ucap putri duyung itu. Melihat kalau mukanya Lloyd berulah lagi, Xavier pun lalu mengambil alih situasi, di mana ia bertanya apakah putri duyung itu percaya tentang Tracer of Truth. Para putri duyung itu pun yang awalnya sensi langsung berubah bersemangat menjawab pertanyaan Xavier. Mereka menjawab bahwa Tracer of Truth cuma dongeng. Tapi karena Xavier yang tanya, jadi mereka percaya kalau Tracer of Truth itu beneran ada. Xavier pun bertanya lagi, apakah para putri duyung itu mempunyai informasi tentang Tracer of Truth? Para putri duyung itu pun menjawab bahwa mereka juga kurang tahu. Tetapi mereka kenal seorang duyung gila yang selalu ngomongin tentang harta karun. Mereka pun menambahkan, kalau orang gilanya secakep Xavier sih mereka malah suka ya kan? Sambil cekikikan kayak Mbak Kun. Xavier pun lalu bertanya keberadaan dari duyung yang mereka maksud. Dan para putri duyung itu pun langsung akan menghantarkan Xavier menuju duyung itu berada. Sontak si Lloyd yang melihat Xavier dapat dengan mudah menggali informasi dari para putri duyung itu pun hanya bisa terdiam saja. Xavier lalu menengok ke arah Lloyd. Ia meminta maaf karena seolah-olah membuat Lloyd kehilangan harga dirinya. Namun sambil meneteskan air mata, Lloyd menjawab, apa yang Xavier maksud? Wong dia aja baik-baik saja. Namun Xavier membalas, bahwa Lloyd lagi nangis tuh. Lloyd pun langsung menimpali. Mana bisa nangis sambil nyelem? Ngomong yang bener, Cok. Kalau begitu, apa yang keluar dari mata Anda? Bansos, tanya Xavier. Pura-pura gak tahu aja bisa nggak sih, Cok? Jawab Lloyd. Dan Shin pun lalu berpindah, di mana terlihatlah tempat tinggal dari putri duyung yang dimaksud oleh para putri duyung sebelumnya. Rumahnya SpongeBob anjir. Duyung itu yang bertemu dengan Lloyd dan Xavier pun menjadi sangat senang karena pada akhirnya ada seseorang yang percaya tentang harta karun yang ia cari. Ia pun lalu bertanya apakah Lloyd dan Xavier akan mencari harta karun bersamanya. Dan lalu muncul notifikasi sistem, di mana rasa pertemanan dari Rotorua pun bertambah. Jadi namanya nih duyung tuh Rotorua ya. Sontak melihat itu, Lloyd pun menjadi sedikit terkejut. Ia pun lalu memberitahu Rotorua bahwa dia kemari bukan untuk membantunya mencari benda itu. Ia kemari hanya ingin tahu seberapa banyak informasi yang diketahui oleh Rotorua. Lloyd juga terkejut dengan poin pertemanan yang tiba-tiba muncul, padahal mereka baru saja kenal. Rotorua pun mulai bercerita. Sejak dulu, keluarganya sudah mencari benda yang bernama Tracer of Truth itu. Walaupun banyak duyung yang menghina mereka, keluarganya tetap mencari benda itu sampai beberapa generasi. Tracer of Truth dikabarkan terlihat di zaman mitologi kedua, yaitu zaman di mana hanya ada dua musim, yaitu musim semi dan musim kemarau. Rotorua pun melanjutkan ceritanya dengan penuh bersemangat. Melihat itu, Lloyd pun berpikir bahwa situasi ini kayak wibu yang ketemu teman sefrekuensinya, di mana sudah pasti ceritanya bakalan nyambung. Lloyd juga berpikir, masa penggalian informasinya cuma segampang ini? Dan kembali lagi ke Rotorua, di mana ia berkata bahwa sekitar 10.000 tahun yang lalu, peperangan antar ras pun pecah, dan tiba-tiba Tracer of Truth pun runtuh. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terkejut. Ia lalu bertanya, apa maksudnya? Berarti sekarang Tracer of Truth sudah hancur. Rotorua pun menjelaskan informasi yang bahkan para duyung sekalipun tidak tahu. Ia berkata bahwa sebenarnya Tracer of Truth adalah sebuah bangunan. Itu adalah sebuah susunan mana yang dijalin secara rumit ke setiap batu dan pilar, sehingga kekuatan magis tersebut mampu memberikan kemampuan pada bangunan itu untuk berpikir dan merespon secara mandiri. Lloyd yang mendengar itu pun berkesimpulan bahwa Tracer of Truth itu layaknya AI pada komputer. Namun alih-alih menggunakan listrik, di sini AI itu menggunakan mana. Lloyd pun lalu berpikir, jika itu benar, bagaimana caranya dia? Namun tiba-tiba Rotorua pun melanjutkan bicaranya. Karena itulah dia mencari keberadaan reruntuhan dari bangunan itu. Ia sangat yakin blueprint dari bangunan itu masih tersimpan rapi di sana. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terkejut. Ia pun mendapatkan secercah harapan. Yang awalnya Tracer of Truth cuma dipercayai sebagai dongeng, sekarang sedikit menunjukkan kebenarannya. Lloyd pun langsung to the point bertanya, di mana letak reruntuhan itu berada? Dan Shin pun lalu berpindah, di mana terlihatlah mereka bertiga yang sedang OTW menuju tempat yang dimaksud Rotorua. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak duyung.
Bapak-bapak itu ngebacotin Rotorua yang kerjaannya gali lubang doang. Padahal dia udah nyuruh Rotorua buat latihan berenang kayak duyung yang lain. Dan sekarang si Rotorua jadi kurus kan? Kurang berotot. Rotorua yang mendengar bacotan dari bapak-bapak itu pun langsung mengamuk. Ia berkata, bapak-bapak itu selalu saja membicarakan tentang otot, otot, dan otot. Fetisnya otot emang agak lain. Rotorua lalu bertanya, mengapa banyak duyung yang saat berusia 40 tahun selalu mengalami radang sendi? Itu terjadi karena mereka selalu saja berenang dan otot-otot mereka pun menjadi tambah berkembang. Padahal bagian dalam tubuh mereka merasa sakit. Rotorua pun lalu memijat-mijat Pak Tua itu dengan keras. Ia menyuruh Pak Tua itu untuk pergi saja daripada kebanyakan bacot. Sontak Pak Tua itu pun lalu berteriak kenikmatan karena pegel-pegelnya pun langsung hilang habis dipijat Rotorua. Dan setelah membuat Pak Tua itu tepar kenikmatan, Rotorua pun lalu melanjutkan perjalanannya. Lloyd pun lalu bertanya, bukankah keluarga Rotorua sudah mencari benda itu sampai beberapa generasi? Tapi kenapa sampai sekarang mereka belum menemukannya? Sontak Rotorua pun lalu terdiam dan ia pun lalu menjawab, karena tempat yang mereka gali adalah dasar lautan yang sangat luas. Dan terlihatlah mereka yang sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Rotorua pun lalu memberitahu Lloyd bahwa lubang-lubang itu adalah tempat yang sudah ia dan keluarganya gali. Dan ia juga menandai semua tempat yang sudah digali sebelumnya. Lagian juga masih terdapat ratusan peta semacam ini. Rotorua pun sangat bangga dengan pencapaian yang sudah ia lakukan. Namun di sisi Lloyd, ia pun menjadi syok melihat cara goblok Rotorua dan keluarganya mencari benda itu. Mau sampai duyung jadi naga juga mah kagak bakal ketemu kalau gini. Lloyd pun lalu menggunakan skill observasi miliknya. Dan di sana Lloyd mengetahui bahwa dasar laut ini adalah sedimen berusia 10.000 tahun. Jadi nggak ada gunanya ia mengukurnya. Lloyd pun lalu memikirkan cara apa yang ia harus tempuh. Ia tidak bisa menggunakan kekuatan dari Xavier, karena itu hanya akan menambah masalah. Kalau blueprintnya rusak gimana? Ia juga tidak bisa meminta bantuan Podong CS kalau di dalam air. Dan ia juga tidak bisa memanggil Yongyong, karena nanti mereka malah perang sama Ratu Duyung. Lloyd pun berpikir, seandainya saja ia bisa membuat para putri duyung yang kekar itu mau membantunya, pasti bakalan gampang. Lloyd pun lalu menggertakkan giginya karena otaknya udah buntu. Ia lalu memanggil Xavier. Sekarang Lloyd akan menghilangkan egonya dulu. Lloyd meminta Xavier untuk membujuk para putri duyung itu agar mau membantu mereka. Namun saat Xavier menemui para putri duyung itu, mereka pun menolak Xavier dengan secara halus. Mereka tidak akan melakukan hal yang bukan untuk membesarkan otot mereka. Dan setelah itu, para putri duyung itu pun pergi meninggalkan Xavier. Xavier pun kena mental, karena ini kali pertamanya dia ditolak oleh perempuan. Biasanya mah ampuh ya kan? Lloyd pun lalu mentertawakan Xavier, karena Xavier tadi sangat pede kalau bakalan berhasil. Namun Lloyd pun lalu tersadar, jika Xavier gagal, maka dia juga gagal dapat bantuan dari putri duyung. Lalu sambil berjalan pergi, Lloyd pun terus memikirkan cara bagaimana ia bisa menggali dengan efisien dan cepat. Ia tidak boleh buang-buang waktu, karena kejadian buruk itu akan terjadi dalam 3 tahun lagi. Namun tiba-tiba Xavier pun berkata bahwa perairan di sini sedikit panas. Apakah karena itu? Tunjuk Xavier. Lloyd pun lalu melihat apa yang Xavier tunjuk. Dan dia pun menjelaskan bahwa itu adalah pemanasan hidrotermal, di mana air yang masuk ke kedalaman yang terdalam pun bertemu dengan magma. Dan akhirnya air itu pun menjadi panas dan keluar kembali ke permukaan. Namun di saat menjelaskan itu, tiba-tiba Lloyd pun mendapatkan ide. Ia teringat kalau para duyung itu banyak mengalami encok-encok. Dan dengan menggunakan sumber panas ini, Lloyd pun bisa merencanakan sesuatu yang sangat jenius. Dan dengan tersenyum iblis, Lloyd pun memanggil Xavier. Ia berkata, "Kuy buat sauna di sini."